Oke, di sini saya langsung saja ke judul videonya ya, yaitu bagaimana cara membuat alamat yang benar di Shopee. Oke, langsung saja kita masuk ke aplikasi Shopee terlebih dahulu. Terus di sini kita klik menu saya ya di sini. Bisa lihat di bawah. Terus di sini kita klik pengaturan. Ini ada 3 ini. Terus di sini kita klik alamat saya, bisa lihat. Jadi sebelumnya itu saya telah membuat alamat ya. Jadi di sini saya akan membuat alamat baru untuk teman-teman. Di sini kita tambahkan saja alamat baru ya. Jadi mungkin kalau kita membuat akun baru atau pengguna baru di Shopee itu tidak langsung begini ya tampilannya. Ini alamat saya yang saya buat. Jadi di sini saya kembali saja. Jadi tampilannya itu kalau tidak ada alamatnya ya, itu tampilannya seperti ini, tambah alamat baru. Jadi di sini kita buat alamat baru ya. Saya ulang dulu. Kita klik saja ini ya, tambah alamat baru. Dan di sini saya jelaskan bagaimana cara membuat alamat yang benar ya di Shopee. Oke. Pertama, kita harus memasukkan dulu nama kita ya, nama yang dikenal di wilayah kita ya, entah itu siapa nama kita. Contoh di sini nama saya si Arif ya, sebegini. Terus di sini kita harus memasukkan nomor teleponnya. Jadi di sini saya privasi yang di bawah ya, itu bukan nomor yang saya mau masukin di sini. Terus di sini kita tekan saja nomor yang aktif ya. Jadi ingat ya, jadi nomor yang aktif nantinya gunanya yaitu ketika kurir datang ke alamat yang kita nantinya buat ini, itu akan menelpon kita. Jadi harus aktif nomornya ya. Contoh ya, di sini saya kasih masuk dulu nomor seperti ini. Terus di sini kita masukkan alamat kita ya. Jadi alamat ini kita gunakan pakai lokasi saja ya, seperti ini. Bisa dilihat. Otomatis ya, nanti diambil kecamatannya. Oh, ini dia. Kita aktifkan dulu seperti ini, terus kita kembali dan kita gunakan lokasi saat ini ya. Atau bisa juga mencari provinsi kita ya. Bisa dilihat. Kalau seumpama agak lama ya jaringannya, ini agak lama ini. Ini dia. Jadi saya itu tinggal di Sulawesi Selatan, tepatnya di Kota Makassar, dan kecamatannya itu Penakukan. Jadi kode posnya itu mungkin yang mana ini? Ini ya. Oke, jadi di sini alamat saya sudah jelas. Dan di sini yang paling penting itu yang ini ya, sebenarnya sih yang ini. Yaitu kita masukkan di mana alamat jalan kita ya. Alamat jalan kita. Contoh saya tinggal di Aspol Telo ya. Aspol Telo itu yang ada di Kecamatan Panakukan ya, di Kelurahan Panaikang. Jadi kita klik saja di sini Aspol Telo. Pertama itu yang membawai jalanannya, yaitu wilayahnya Aspol Telo. Terus di situ kita masukkan contoh jalan kesadaran ya, kesadaran, karena di Aspol Telo juga ada jalan kesadaran. Seperti ini. Ini dia. Jadi di situ jalan kesadarannya nomor berapa. Jadi harus lengkap juga. Contoh nomor 4. Kesadaran 4 ya. Terus di sini kita kasih masuk juga di sini. Ini sudah ya, sudah seperti ini. Jalanannya saya sudah masukkan yang kesadaran 4 ya, seperti ini, selesai. Terus di sini kita tinggal memasukkan detail lainnya. Contohnya kita rumahnya itu dekat masjid atau dekat gereja kah, atau dekat sumur. Contoh saya dekat masjid ya. Contoh seperti ini, dekat masjid. Seperti ini. Jadi nanti kita itu ya, nanti ya kurirnya itu nanti datang ke alamat yang kita berikan ya. Contoh ya, yang alamat yang inti ya.
Aspol Tello. Jadi kalau alamat yang ini itu alamat wilayah tempat di mana kurir berada ya. Jadi di situ stok barangnya itu disimpan di wilayah kecamatan tersebut ya. Jadi setiap kecamatan itu ada ini ya yang membawai kurir ya. Biasanya sih kayak begitu kalau ekspedisinya itu sudah terkenal ya dan di mana-mana punya markas ya, maksudnya tempat. Jadi setahu saya itu yang kayak kurir-kurir terkenal itu ya, contoh seperti JNE, JT Express itu setiap kecamatan itu dia punya wilayah ya di situ. Jadi yang mengirim ya cuma di wilayah tersebut ya. Jadi di sini kita kasih masuk alamat ya di sini. Jadi ya tergantung juga kita mau pilih kurir apa ya. Jadi ada juga kurir yang tidak seperti itu ya. Jadi di sini sudah ya. Jadi saya memasukkan Aspol Tello Jalan Kesadaran 4 dekat masjid. Jadi nanti kalau kurirnya datang membawa paket atau barang kita, itu nanti dia pertama mencarinya ini ya, mencari dulu alamat Aspol ini ya, Aspol Tello atau kayak seperti desa lah. Terus di situ yang kedua ya dia cari nama jalan, contoh Jalan Kesadaran 4 ya. Dia akan ke sana. Terus di sini kita memberitahukan bahwa Jalan Kesadaran 4 ada masjid di situ. Berarti rumah kita itu sudah sampai ke situ ya pengantarannya, maksudnya kurirnya itu sudah jalan ke Jalan Kesadaran dekat masjid. Jadi di situ kalau seumpama dia sudah datang ke dekat masjid ataupun dekat entah itu apa, entah adakah kayak penjual atau apa, itu dia akan berhenti di situ ya dan menelpon kita bahwa paketnya sudah datang, tapi sayangnya rumahnya kita itu dia tidak tahu ya. Jadi mungkin juga di situ dia akan bertanya ke tetangga kita kah atau orang-orang yang mengetahui siapa kita ya, atas nama kita siapa. Contoh kan di sini kan ada nama di sini. Jadi nama kita itu nanti disebut oleh kurir. Dia bilang mungkin ini barangnya Mbak Arif itu di mana wilayahnya. Mungkin dia akan bicara begitu ke tetangga kita ya. Jadi kalau tetangga kita pun tidak tahu ya terpaksa dia harus menelpon yang di sini ya, yang ada nomor kita yang kita berikan di alamat kita ya. Jadi otomatis nanti kita akan dihubungi dan di situ kita juga harus tetap standby ya. Dan di sini kita tinggal klik saja ini ya, tandai sebagai rumah dan kita atur sebagai alamat utama ya, seperti ini. Ini terlalu banyak ini. Oke, terus di sini kita kirim ya, seperti ini. Jadi di sini biarkan saya. Ini dia. Jadi sudah selesai ya alamatnya. Nanti kurirnya itu datang seperti ini ya, yang sudah selesai. Seperti baterai saya ini. Kebanyakan sih yang kurirnya mengantar barang saya ini sudah tahu alamat saya ya, karena kurirnya itu aja ya. Dan lumayan sih kurirnya baik di sini dan mengantar ke alamat saya. Jadi mungkin ada yang sudah tahu ya. Ini alamat saya, tinggal juga di wilayah sini. Jadi mungkin sudah tahu ini jalannya jalan apa. Jadi ini adalah barang yang diantar kurir ya di alamat saya. Jadi sebelumnya itu, sebelum kenal sama saya kurirnya, dia itu menelpon nomor saya yang ini ya, karena bingung ya. Katanya sudah ada di jalan yang saya berikan ini ya, Jalan Bilawaya. Itu dia ndak sampai ke rumah saya, dia itu masih ada di dekat masjid, karena saya di sini tulis dekat masjid ya, supaya memudahkan kurirnya mengetahui alamat detail saya di dekat masjid. Jadi kurirnya itu di dekat masjid waktu itu. Terus dia menelpon bilang paketnya sudah sampai. Jadi saya suruh datang lagi
agak dekat ya, memasuki lorong di rumah saya, alamat saya, dan disitulah saya ketemu dengan kurirnya. Dan setiap saya membeli barang-barang yang lainnya, itu kurirnya sudah tidak menghubungi saya lagi ya. Dia tinggal memberikan paket saja kalau paketnya sudah datang ya. Bilang ya kayak kemarin waktu itu paket, jadi ya barangnya datang kalau gitu. Kalau seumpama mau ditahu paketnya sedang diantar, itu ada di sini ya. Kalau seumpama begini paket sedang dalam perjalanan ke lokasi Anda, berarti kurirnya itu sedang mengantar ke lokasi kita ya. Jadi di situ kita harus standby, HP-nya harus dipegang ya. HP-nya harus dipegang, terus tunggu telepon dari kurirnya ya. Kalau seandainya kurirnya itu lagi bingung, alamatnya tidak diketahui, jadi di situ tinggal kita standby saja untuk ya. Jadi di situ kita standby saja ya, pegang HP kita dan kurirnya itu akan datang. Dan saya mau ulang, kalau sudah seperti ini itu pastinya kurirnya akan sudah mau ke alamat kita ya. Jadi kita tunggu saja sampai malam, minimal sampai jam 10. Oke, jadi begitulah yang dapat saya jelaskan tentang cara membuat alamat yang benar di Shopee ya. Jadi pastikan alamatnya itu harus sedetail mungkin supaya kurirnya itu tidak bingung ya. Oke, terima kasih telah menonton. Mudah-mudahan dapat dipahami ya. Jangan lupa di subscribe.